memang kalau makan yang manis, gula Jawa itu diare. Jadi orang luar Jawa nyoba gudeg, tiap makan gudeg itu diare. Kalau pedes nggak apa-apa dia, makan gudeg diare. Itu memang, dan itu konsisten, setiap makan gudeg selalu diare. Nah kalau seperti itu ya memang mungkin aja ada ya yang tapi kalau misalnya bukan diare, mulus-mulus tapi saya masih menahan kok, nggak mengganggu sekali, mau saya lanjutkan aja, itu ya alhamdulillah nggak apa-apa, insya Allah nggak masalah. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan penelitian kita ini. Nah yang lain mungkin diskusi aja ya, kalau misalnya ada yang nah ini memang ada beberapa yang kadar gulanya di atas 150 ya, masih tinggi, itu gula sewaktu ya. Ya meskipun kalau gula sewaktu batasnya berapa Bu, kata Pak Dokter atau Bu Dokter yang memeriksa, kalau gula sewaktu yang sakit gula targetnya berapa? Kan ada gula puasa ya, ada gula puasa, ada gula 2 jam setelah makan, ada gula sewaktu, kan beda-beda ya. Kalau gula puasa ya kita harapannya sekitar angka 100 ya. Ya tinggi banget itu 110 gitu kalau bisa di bawah itu. Kalau gula 2 jam setelah makan 140. Kalau gula sewaktu masih bisa sih ditoleransi sampai 200. Meskipun ya 200 kalau karena sewaktu itu kan kita nggak tahu kapan terakhir makan ya. Jadi kalau terakhir makannya udah 2 jam yang lalu ya sebenarnya 140 kan. Tapi kalau barusan makan atau barusan minum itu ya mendekati 200 mungkin masih nggak masalah gitu. Nah itu kalau kadar gula. Nah kemarin itu kita cek namanya HbA1c. HbA1c itu apa? Itu perkiraan rata-rata kadar gula darah. Gula darah kan kadang naik turun ya. Hari ini dicek 150, besok dicek 180, besok lagi dicek 200. Nah itu kan fluktuatif, bisa naik bisa turun. Nah itu bisa di rata-rata dalam 3 bulan itu dicek namanya HbA1c. Ini berarti lebih mengukurnya lebih cocok ya untuk melihat keteraturan kadar gula darah kita. Nah kalau rata-rata dalam 3 bulan terakhir itu sekitar di bawah normal, maka angkanya akan baik, misalnya di bawah 6,5 gitu. Kalau HbA1c masih 8 itu berarti masih di atas 200 itu gulanya rata-rata, meskipun pada saat kontrol karena besok mau kontrol nih, terus hari itu kadang-kadang kekal ya yang sakit gula itu. Jadi kalau pas besok mau kontrol beberapa hari dia ketat gitu. Nah sehingga pas dikontrol bagus. Nah, habis kontrol 100 kadar gula saya, bagus nih, berarti besok makan yang manis-manis karena udah bagus gulanya. Nah pas dicek HbA1c-nya 8. Nah berarti itu pas nggak dicek itu ya gulanya di atas 200-an itu. Kayak gitu. Jadi makanya kemarin kita cek HbA1c. Memang pemeriksaannya agak mahal, jadi nggak rutin dilakukan di rumah sakit. Kadang-kadang kalau rumah sakit tipe B atau tipe A itu bisa dicek ya, bisa dicek. Atau beberapa rumah sakit tipe C juga ada yang melakukan pemeriksaan HbA1c, tetapi tidak rutin ya, tidak tiap 6 bulan 3 bulan dicek, itu ya enggak. Biasanya boleh sekali-sekali. Begitu mungkin. Nah harapannya nanti selain makan dari cookies ini, makan makanan yang lain juga dikendalikan. Jadi sesuai dengan anjuran dari dokternya masing-masing ya. Kan kadang-kadang dokter itu memberikan anjuran ke pasien tidak sama kepada semua pasien. Ada mereka juga akan melihat misalnya yang udah kurus banget atau yang gemuk banget kan akan berbeda ya, mungkin dari makanannya, jumlahnya, jenisnya dan sebagainya. Mungkin itu. Jadi harapannya sih untuk yang lain-lain selain dari cookiesnya itu juga dikendalikan
sesuai dengan anjuran dokternya. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan atau masukan atau ada masalah? Ya, ada keluhan, ada masalah ya. Jangan itu tanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bahwa pada pembagian cookies itu ternyata tiap orang itu jumlah kepingannya berbeda-beda. Itu atas dasar apa? Terus selanjutnya, sejauh mana korelasinya antara kadar gula darah dengan cookies yang diberikan? Apakah itu nantinya akan menurunkan kadar gula atau menaikkan, atau mungkin ada fungsi-fungsi yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti untuk pertanyaan pertama nanti nunggu Mbak Desti biar lebih tepat ahli gizinya. Nah, oke. Kaitannya dengan jumlahnya itu karena nanti yang menghitung dari ahli gizinya. Ya, nanti biar dijelaskan. Ada takarannya. Nah, kalau untuk cookiesnya ini memang harapan kita atau hipotesis dari penelitian kita itu memang ada perbaikan metabolisme atau parameter-parameter metabolik setelah makan cookies selama sekian periode gitu. Harapannya begitu, yang memang minimal sih tidak mengganggu, jadi minimal tidak menaikkan gula, tidak menaikkan kolesterol, tidak menaikkan kadar interleukinnya, TNF alfa dan sebagainya, parameter-parameter itu. Tapi kalau yang sudah dilakukan itu justru membaik gitu. Atamnya di mana ya? Apa ininya yang karena nggak colok ya mati? Buka bisa nggak? Nggak nyala saya. Apa ininya sih? Harus dicolok nggak Pak? Ini ya kan ini ya? Baterainya. Baterai apa peta ya? Mas, ini mas. Pernah gini nggak? Pernah kejadian gini nggak? Kok baterainya habis? Baterainya habis dari Baterainya nggak nyala ya? apa? Itu baterai apa? Mic-nya nggak nyala. Oh, baterainya Pak, kena. Pak? Ya.
sana di bawah. Jadi ketika ditemukan ternyata ada subjek yang status gizinya itu kelebihan, baik itu misalkan 10%, 30% dari batas normalnya, itu harus dikurangi. Kenapa harus dikurangi? Karena seandainya dia tetap hidup dengan berat badannya yang kelebihan, otomatis nanti totalnya besar, Bu. Kalau totalnya besar, ini dibuatnya banget, jadi dimakan lebih banyak. Nah, jadi kalau ada yang ternyata bentuknya itu 20% dari berat badan normalnya, berarti juga kita kurangi sama dengan tadi. Itu lalu sama satu lagi koreksinya adalah faktor aktivitas. Jadi kalau yang aktivitasnya ringan dengan yang sedang nanti akan berbeda. Makanya kebutuhannya jadi beda-beda. Ada yang hitungnya hanya ternyata itu bisa saja minimal gitu, tapi ada yang sampai minimal 4 cookies, 6 cookies, bahkan ada 7. Nah, itu beda-beda. Kalau yang makannya besar, gitu ya, badannya besar, juga tinggi, itu pasti lebih banyak. Karena memang berat badan dan tinggi badan mempengaruhi. Tapi kalau yang perawakannya besar, tapi mohon maaf, pan tinggi, kelihatan lebih gemuk, gitu ya. Nah, itu justru nanti ada pengurangan. Yang kurus gimana? Yang kurus itu juga ada penambahan, makanya berbeda-beda. Jadi kita hitung sesuai dengan status gizinya, usianya, sama jenis kelaminnya. Makanya di labelnya terang ya Bu, usia berapa, kebutuhannya berapa, dari cookiesnya itu berapa kilokalori, minimal yang dikonsumsi sekian. Jadi sebenarnya Bapak itu nggak harus ngabisin semuanya, enggak. Jadi ada standar minimalnya. Kenapa ada standar minimal? Karena kalau kita PDS, kebutuhan makan itu terhitung makan pagi 10%, makan siang sama makan malam. Sisanya 10 sampai 5 itu berasal dari snack atau selingan. Nah, cookiesnya ini dijadikan selingan. Jadi 10 sampai 15%. Yang kali itu adalah tas maksimal sampai 15%. Tapi paling tidak minimal ibu bapak sekalian konsumsinya cukup 10% boleh. 10% berapa? Ya ada di tempat itu minimalnya berapa? Ya segitu, gitu. Seperti itu ya. Terus tadi ada pertanyaan lagi, konsumsi cookiesnya ini efeknya apa? Itu ya, dokter Masuk ya, kalau salah ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sama dokter Masuk ya. Penelitian ini tahun ketiga ibu bapak. Jadi kita pernah melakukan kajian sebelumnya, mulai dari media agar, jadi cookiesnya ditanamkan di media agar. Kita lihat efeknya terhadap perbaikan bakteri saluran cerna. Nah ternyata meningkatkan bakteri baik saluran cerna. Mungkin kalau pernah dengar lactobacillus gitu ya, kalau yang diangkut, maaf sebut merek gitu ya, lactobacillus ceratosine kan seperti itu. Nah salah satunya kalau di fermentasi ada lactobacillus acidophilus. Ternyata memang itu meningkatkan bakteri baiknya. Kalau meningkatkan bakteri baik, harapannya ini nanti keseimbangan saluran cernanya bagus. Akhirnya dia bisa mengontrol kadar glukosa darah. Nah terus kita cobakan karena dia agar sudah berhasil. Kedua, pakai tahun kemarin itu kita cobakan di hewan coba. Kami pakainya tikus karena memang secara genetik berapa persen, hampir 90% itu menyukai gitu ya. Jadi dia bisa digunakan sebagai salah satu gambaran sebelum manusia. Nah ketika kita cobakan ke tikusnya memang kita buat BM dulu Bapak. Jadi bukan tikus sehat ya. Tikusnya kita DM-kan, kita injeksi sampai tikusnya jadi diabetes. Terus kita cobakan cookiesnya. Nah, tadi cobakan cookiesnya, intervensinya itu pada tikus itu memang sekitar 1 bulan. Oke, 1 bulan kasihkan
singa, cuma kan bedanya kok kalau di manusia berbeda. Kalau di tikus kontrol apa? Aktivitasnya dibuat sama. Jadi kalau seandainya memang kita bergerak, di situ kita kondisikan 12 jam siang, 12 jam malam. Jadi berarti ketika malam tikus sedang naik. Jadi kalau seandainya siang kan ada tidur. Memang kita kondisikan seperti itu sehingga aktivitas tikusnya sama semua. Lalu kan tikus satu, tikus satu. Kami sama ya Bapak, nggak beda. Sementara kalau pada manusia, ya adalah ibu bapak makannya beda-beda. Nah dari hasil kemarin kan ditanya sama dari mahasiswa ya, setelah kita evaluasi dari hasil dari mahasiswa, namun masih ada beberapa subjek ya suka banget sama makanan setelah punya buah-buahan ya, buahnya itu kalau bahasa gizi kita bilang indeks glikemiknya tinggi. Jadi indeks glikemik ini nilai yang dia itu kalau dimakan, kalau dia tinggi nanti lonjakan gula darahnya itu cepat. Contohnya ada yang punya pohon sawo, misalkan sawonya berbuah enak gitu ya, sawonya tidak dimakan ya, sawonya dimakan itu apa begitu. Nah begitu masih ada yang suka manis. Jadi kemarin hasilnya kok berbeda gitu. Ada yang kontrol baik banget gitu ya, itu berbaik kontrolnya. Tapi ada yang hasilnya ini agak tinggi ya, dari hasil makannya dari laporan dari mahasiswa kemarin. Ya oke. Jadi itu tadi itu bisa berbeda karena banyak faktor yang mempengaruhi. Sementara kalau di tikus semua makanannya sama lupa. Sama semua beda-beda. Itu makan cookies, semua tikus dimakan, kita kasih 15%, dia 15% enggak. Kenapa? Karena mereka bisa menyaksikan. Karena tikusnya kemarin kita kasih makan lewat sote. Jadi dia sendiri gitu. Kalau kita sote lewat selang, kemudian langsung dimasuk. Nah, karena dimasukkan otomatis kan tikusnya dapat perlakuan semua yang sama. Nah, ternyata setelah perlakuan sama, efeknya adalah dari tikus ini memang glukosa darahnya itu dari yang awalnya tidak terkontrol tinggi itu menjadi lebih terkontrol. Tapi memang penurunannya itu tidak langsung 1 minggu sudah tidak. Jadi minggu itu ada di angka 300-an gitu ya. Minggu kedua dari 300-an turun ke angka 200-an, 200 masih tinggi. Minggu kedua turun lagi, minggu ketiga sampai di terminasi itu jadi lebih terkontrol. Jadi kalau belum ada efeknya kenapa? Ya karena baru 1 minggu gitu. Makanya kenapa kita melakukan pemantauan di setiap minggu. Dan kenapa di recall? Karena kita juga mau tahu udah baik belum ya makannya. Kalau belum baik, berarti butuh edukasi nih untuk makan yang baik harusnya gimana. Jadi nggak hanya berlaku untuk pasien yang DM aja gitu. Kayak itu yang sehat, kalau makan harus dikontrol biar baik gitu. Nah, selain tadi glukosa, ternyata lemaknya juga lebih baik. Jadi profil lemak kayak kolesterol, terus ada trigliserida, HDL, LDL itu lebih baik. HDL-nya lebih baik, LDL kolesterol sebenarnya semakin turun. Nah, terus badannya ternyata jadi lebih terkontrol. Karena kalau pasien DM biasanya beberapa pasien bisa terjadi penurunan berat badan juga secara drastis. Nah, hewan coba yang kita gunakan kemarin mereka kontrol. Nah, harapannya seperti itu. Makanya kalau seandainya kok lama gitu ya intervensinya, karena di studi sebelumnya di hewan coba kami 4 minggu. Nah, dari beberapa referensi yang kami baca, sebenarnya kalau di manusia itu butuh waktu yang sedikit lebih lama. Kayak paling dikit itu adalah 6 minggu ya, seperti itu kan. Terus fisiologisnya berbeda ya dua Pak. Nah terus kok bisa sih kisnya dijustifikasi bisa memperbaiki atau mengontrol kadar glukosa? Mungkin sudah dicek ya Bapak, cookiesnya ada serat betul ya.